Hai teman-teman, apa kabar kalian? Syarat tes swab, PCR maupun antigen untuk pergi keluar kota udah mulai dihapus ini. Siapa dari kalian yang udah mulai ngerencanain liburan kalian lagi? Hari ini aku mau update lagi kondisi Bali terutama untuk wisata ke Nusa Penida, karena kemarin itu kebetulan aku berkunjung ke sana dan bikin itinerary untuk one day trip aja. Jadi buat kalian yang mau liburan ke Bali dan mungkin nimbang-nimbang mau ke Nusa Penida nggak ya? Tonton videonya sampai akhir. Hal penting pertama yang mesti banget kalian tahu buat kalian yang mau one day trip ke Nusa Penida adalah jadwal boat. Jadwal keberangkatan boat dari Sanur ke Nusa Penida itu ada bermacam-macam teman-teman, sesuai dengan pilihan fastboat yang kalian ambil. Nah, setahu aku, jadwal terpagi berangkat ke Nusa Penida itu ada di jam 7 pagi. Dan jadwal kembali per sore dari Nusa Penida itu ada di jam 5 sore. Nah, untuk one day trip, kalian pengen banget untuk ngambil jadwal terpagi yang di jam 7 pagi itu dan baliknya tersore yang di jam 5 sore itu. Untuk harga tiketnya sendiri, itu kisarannya ada di harga 65.000 sampai 75.000 per orang untuk yang domestik dan hingga 100.000 rupiah untuk wisatawan asing. Nah, harga ini per way, jadi untuk bolak-balik kalian mesti siapin budget sekitar 130 sampai dengan 150.000 per orang. Yang perlu kalian siapin juga adalah budget untuk nitipin motor atau mobil kalian di Pantai Sanur. Nah, motor kalian ini bisa kalian tinggalin aja di Jalan Hang Tuah yang lurus, jadi kayak ada memang tempat parkir di sana. Tapi kalau misalkan kalian mau tempat parkir yang lebih rindang, lebih sejuk, dan lebih proper gitu ya, kalian bisa menitipkan mobil atau motor kalian di Ina Bali Beach. Nah, untuk harga penitipan mobil itu di harga 15.000 untuk yang one day trip kayak aku, jadi nggak nginep ya. Untuk mobil yang nginep itu harga parkirnya di harga Rp50.000. Untuk motor kalau nggak salah itu sama, nginep nggak nginep, jadi harganya itu Rp5.000. Lanjut, kalau misalkan kalian ngambil boat yang jam 7 pagi dan bener-bener boatnya itu berangkat on time gitu, jam 7 pagi kalian akan sampai di Nusa Penida kurang lebih jam 8 kurang 15. Sesampainya di sana, kalian harus langsung menyewa transportasi kalian, entah itu mobil ataupun motor. Untuk motor itu udah ada di dekat pelabuhan atau kalian bisa nyewa langsung di pelabuhan, jadi kalian nggak perlu pesan jauh-jauh hari gitu ya. Untuk mobil agak berbeda sedikit, ya ini karena mungkin mobil itu nggak banyak juga di sana, jadi aku saranin untuk transportasi berupa mobil kalian harus booking atau sewanya tuh dari jauh-jauh hari. Untuk motor, harga sewanya itu di harga 75.000 untuk lokal. Kalau misalkan yang NMAX itu kalau nggak salah 100 ribuan. Untuk mobil, harga sewanya itu 600.000 per hari, udah plus sopir. Lalu yang terpenting kedua adalah itinerary atau jadwal perjalanan. Nah, untuk yang trip 1 hari, kalian akan mulai berangkat itu jam 8. Jadi kalian harus beli bensin dulu, pastiin bensin yang kalian pakai itu cukup. Kalau untuk motor seharian itu ngabisin sekitar 10 ribuan untuk bensinnya. Terus kalau misalkan kalian berangkat dari jam 8 pagi, itu bagusnya kalian ngambil titik ke sebelah timur dulu. Di sini itu ada beberapa objek, yaitu ada rumah pohon dan ada Atu Beach. Yang kalian mau datengin pertama adalah rumah pohon ini. Ini disebut dengan berbagai nama. Ada yang bilang rumah pohon, ada yang bilang Thousand Island, ada yang bilang Raja 5 gitu kalau nggak salah ya. Ini memang letaknya itu sebelum Atuh dan Diamond Beach. Jadi kalian pergi ke sana dulu. Cuman kebetulan aku di trip kali ini itu nggak pergi ke sana karena memang aku berangkatnya itu dari jam 10 pagi dari pelabuhan. Jadi nggak ada waktu lagi untuk sana. Tapi kalau misalkan kalian berangkat dari jam 8 pagi, kalian akan sampai di sana sekitar jam 9 pagi. Dan masih ada waktu sebelum nantinya kalian ke Atu Beach atau Diamond Beach. Lanjut, setelah dari rumah pohon itu kalian harus ngambil jalan kembali dan melanjutkan trip kalian itu ke Atu Beach. Nah, di Atu Beach dan Diamond Beach ini adalah dua pantai yang letaknya itu bersampingan, ya samping-sampingan gitu teman-teman. Jadi kalian itu masuk dari Diamond Hill-nya itu berada di atas, sedangkan kedua pantainya itu berada di bawah-bawah. Ini
sekitar jam 11 dan kita udah sampai di Atu Beach atau Diamond Beach. Ini tempatnya jadi satu gitu ya. Jam 12 kalian harus cus lagi melanjutkan perjalanan kalian ke Clinking Beach. Di sini itu memakan waktu sekitar 1 jaman atau 1 jam 15 menit, tergantung sama rute yang kalian ambil. Nah, Clinking Beach ini sendiri memang tempatnya itu yang teramai dan dari dulu sampai sekarang itu masih ramai banget. Iya, ini udah jam 2, kita udah selesai makan siang. Nah, sekarang kita udah nyampe di Clinking Beach. Tuh. Nah, di sini kalian bisa menghabiskan waktu kalian sampai dengan jam 3 sore. Kalian bisa makan siang dulu, terus untuk lanjut ke spot terakhir. Nah, spot terakhir ini aku saranin kalian untuk milih. Kalian mau ke Broken Beach dan Angels Billabong karena tempatnya memang bersebelahan, ataukah kalian mau ke Crystal Bay. Nah, untuk ke Broken Beach ini sendiri, aku nggak tahu kenapa kemarin itu ada pembatas ya. Jadi aku nggak bisa ngambil jalan yang biasa ke Broken Beach-nya. Jadi aku cuma bisa pergi ke Angels Billabongnya aja, dan dari parkiran ke tempat itu memakan waktu yang agak lama dan kayak turun tangga gitu. Apalagi kalau misalkan kalian mau ke Broken Beach dari Angels Billabong ini, itu memakan waktu yang cukup lama banget untuk jalan kaki ke sana. Untuk kalian yang berangkatin jam 5 sore atau ngambil boat terakhir yang jam 5 sore, itu masih ada sih waktu untuk kalian pergi ke Broken Beach-nya kalau kalian mau, terus langsung deh balik ke pelabuhan. Nah, selain ke Angels Billabong atau Broken Beach ini, ada pilihan ke terakhir yaitu ke Crystal Bay. Ini jaraknya sekitar 20 menitan, agak lebih jauh sedikit daripada kalian ke Broken Beach atau Angels Billabong ini, dan pantai itu kayak gini. Untuk masing-masing tiket masuk itu nggak ada perubahan, cuma 5.000 bayar untuk parkir aja. Jadi yang berubah itu cuman yang di Diamond Hill aja. Nah, untuk jalan dari satu atraksi ke atraksi yang lain itu udah lebih bagus banget, apalagi jalan ke Atu Beach-nya. Jadi sekarang tinggal yang di Broken Beach aja berbatunya. Lain yang dulunya kayaknya memakan waktu 1-2 jam, itu sekarang kalian bisa tempuh dengan 1 jam aja. Nah, dari Crystal Bay ataupun Broken Beach ini akan memakan waktu sekitar 30 menitan untuk ke pelabuhan. Poin yang ketiga yang penting juga adalah sinyal HP. Jadi kemarin itu emang nggak semua HP atau provider itu dapat sinyal ya teman-teman. Untuk kesini yang dapat sinyal adalah provider dari XL dan Telkomsel. Kalian bisa nanya ya sama orang-orang sana. Tapi kalau misalkan kalian butuh GPS itu pastiin kalian pakai 2 provider itu. Terus poin yang keempat adalah tempat makan. Nah, karena memang tamu-tamu yang datang ke Nusa Penida ini beraneka ragam, sekarang juga udah banyak banget model restoran-restoran yang bisa kalian datengin di Nusa Penida ini. Nah, harganya juga beragam ya teman-teman. Yang aku datengin kemarin adalah restoran yang menyediakan paket makanan. Kemarin itu harga makanan aku di 40.000 karena aku pakai motor kesananya. Itu dapat paket makanan 1 main course dan 1 drink, atau 60.000 kalian bayar kalau misalkan kalian bermobil. Aku nggak tahu sih kenapa berbeda kayak gini. Biasanya tempat-tempat yang menyediakan menu seperti ini atau yang dibilang paket menu itu adalah yang didatangi oleh grup-grup travel. Jadi namanya restoran atau warung dengan memiliki banyak tempat duduk. Itu formatnya. Kalau misalkan kalian mau makan yang agak lebih murah, itu kalian bisa makan di jalan dengan nyari makan pinggir jalan atau di dekat pelabuhan. Nah, di dekat pelabuhan ini punya beragam makanan yang bisa kalian pilih. Ada dari bakso, lalapan, aku lihat siomay juga, dan lain-lain. Kalian juga bisa ngafe atau ngebar di sana.
Terus terakhir aku juga ada lihat opsi makanan di Kelingking Beach. Di Kelingking Beach ini disediakan opsi makanan mulai dari 25.000 per paket makanan. Jadi kalau tadi agak sedikit lebih mahal, kalian bisa makan di Kelingking Beach-nya. Terus yang kelima adalah ATM dan pompa bensin. Untuk ATM dan pompa bensin ini sendiri itu adanya di pelabuhan. Jadi dekat-dekat pelabuhan kalian mesti narik duit dulu tunai dan kalian mesti isi bensin dulu karena nggak semua tempat ada pompa bensinnya. Seperti yang aku bilang tadi, untuk mengelilingi satu pulau itu kurang lebih kalian perluin isi bensin motor sekitar 10-15 ribuan. Nah, untuk berbelanja di sana, makan atau minum itu kalian sebaiknya menggunakan cash, bukan kartu. Jadi di sana belum banyak mesin edisi. Yang terakhir inti dari segalanya adalah cuaca, teman-teman. Cuaca di sana itu berbeda sama cuaca di Bali. Jadi kalau misalkan kalian itu udah ngerasa di Bali itu panas ya, di sana itu bisa dibilang 5 kali lipat lebih panas daripada di Bali. Jadi hati-hati aja kalau buat kalian yang mikir Bali udah panas, di sana itu jauh lebih panas lagi, teman-teman. Mungkin ada ya, tapi jarang banget yang penyewaan motor ngasih helm. Jadi pastiin kalian pakai topi atau bawa topi ketika berwisata di sana. Oh ya, mesti aku informasiin, jalanan di sana itu berkelok-kelok dan banyak yang tanjakan juga turunan yang lumayan ekstrim gitu. Jadi hati-hati dalam berkendara ya teman-teman. Nih adek aku aja udah jatuh. Ketawa lagi. Dasar jatuh tuh di sini tuh. Dan ini dia total budget yang mesti kalian siapin untuk one day trip ke Nusa Penida. Oh ya, hampir lupa satu lagi. Katanya mulai dari 1 April nanti ada peraturan yang mewajibkan wisatawan untuk membayar sebesar 25.000 ketika untuk memasuki Nusa Penida. Ini aku belum tahu sih penerapannya bakal gimana, apakah ditagihin di pelabuhan gitu ya, atau ditagihin di masing-masing spot wisata atau gimana, itu aku belum tahu. Tapi ada tambahan gini. So itu aja video aku buat hari ini. Jadi makasih banyak udah nonton. Seperti biasa, stay happy, stay healthy, stay positive thinking, dan tetap patuhi protokol kesehatan yang ada. Aku Novi, see you in my next video. Bye-bye!